kemerdekaan Republik Indonesia di tempat ini. Amin. Dan kita minggu lalu tidak bersama-sama karena berkumpul dengan grup masing-masing. Ya, saya melihat banyak sukacita di sana. Berkumpul dengan kelompok lebih kecil, kumpul kalian lebih mudah terkoneksi di sana. Dan hari ini kita berkumpul lagi di sini. Nah, doakan bulan ini kita sudah bisa mulai sosialisasi di gedung yang baru. Tuhan kita perlengkapi dan sejauh ini ruangan sudah hampir selesai ya. Kemarin ada beberapa orang dan saudara di sini pergi dengan sukarela membersihkan gedung kita. Mari dong. Wah, itu banyak debu dan kalian bisa lakukan yang terbaik di sana. Ini efeknya bisa dipakai. Ya. Nah, dan thank you buat Anton yang sudah bergembira di sana. Saya kayak owner daripada Titanium, ya, A+ juga Harsa ikut ngepel loh. Kamu lihat ya. Ini hati hamba yang luar biasa. Mari kita sekali lagi berterima kasih. Ya. Banyak membantu saya juga di sana bertukar pikiran bagaimana membuat semua yang terbaik. Ada Joseph juga di sana ya. Mari berterima kasih pada Joseph ya. Dan beberapa brothers yang juga kadang-kadang ya saya panggil tiba-tiba ada Erwin, ada Ferry. Mari berterima kasih buat mereka ya. Selalu angkat barang-barang ke atas sampai di atas ngos-ngosan. Saya rasa itu baik buat jiwa mereka ya. Dan juga buat tubuh mereka supaya makin langsing. Luther Pak, Luther. Ya, dan Luther. Dan Luther juga yang sering mengawasi saya di sana. Dan ada Hagai, ya ada Guntur, ya bantu di sana. Ya, dan semualah kalian sering kok datang sana diam-diam ya. Pimku dia dari Pim. Datang diam, pulang pun diam saya lihat. Angkat telepon. Ya, Bona juga, mana Bona? Ya, yang suka kasih masukan aja di sana katanya. Ini kan nih Bang, lampu ini gimana? Matikannya gimana? Suka mula Bon. Pembimbing abang. Tapi semua itu berguna ya. Dan beritain suara anak kita. Kencang ya. Semangat orang itu. Oke, mungkin minggu depan kita belum bisa di sana. Ya, tapi minggu depan, maksudnya hari minggu depan di pertengahan minggu kita bisa sosialisasi. Kita akan mengundang semua jemaat untuk midweek. Kita bisa bicara sebagai keluarga apa hal-hal yang perlu kita bisa lakukan, hindari, dan bagaimana kita di sana juga di lingkungan bisa menginspirasi. Dan semuanya nanti benar-benar ketika kita sudah mulai di ibadah minggu, kita benar-benar sudah ngerti bagaimana kita menggunakan gedung itu. Amin. Karena gedung itu secara keseluruhan belum selesai. Ya, lantai 1 juga belum diisi, lantai 2 juga masih kosong. Kita juga perlu perhatikan anak-anak kita, guru kakak juga ngerti cara kerjanya gimana, ya pulangnya bagaimana, naiknya bagaimana, karena juga lift kita belum selesai, belum ada. Jadi ini kesempatan untuk kita semua bisa lebih langsing ya. Naik 3 lantai sampai di atas pasti kalori lumayan terbakar. Jadi Tuhan tahulah ya. Nanti setelah langsung semua baru datang lift. Amin semua. Ya, banyak good news juga. Kita pergi selama 10 hari ke Pulau Jawa. Kemarin ada pertemuan dengan seluruh pelayan ya di Jogja. Datang dari seluruh Indonesia, bahkan sebagian dari Kamboja. Kita bisa berfellowship dan di sana ya saya merasa Tuhan bless banyak jemaat Siantar ya. Dari 32 cabang gereja GKI Nusantara, kita mendapat gedung yang terbaik, yang paling besar ukurannya ya. Itu luar biasa. Saya nggak tahu kenapa Tuhan begitu sangat baiknya dan mau dan majelis dipakai Tuhan untuk mendengarkan semua permintaan kita. Dan dikatakan di seluruh Nusantara dari beberapa proyek CBN yang hari ini sudah selesai dan sedang berlangsung, yang paling murah dan paling yang terbaik dan megah itu adalah gedung pematang Siantar. Sebagai informasi, main hall itu direnovasi dengan estimasi biaya sekitar 500-an juta. Sementara beberapa tempat lain kalau digabung semua dengan gedung KKK kita itu kisaran sekitar 300, itu yang kita kumpulin kemarin untuk swadaya, 500 lebih untuk main hall, itu sekitar 800 juta. Nah, kalau ada pun biaya-biaya lain untuk mencapai sekitar 1,1 M atau 1,2 karena kita harus membeli peralatan seperti kursi, alat multimedia, peralatan-peralatan lain ya. Dan itu aja, bayangkan proyektor aja harga 40 juta. Ya, 40 juta. Karena itu short throw dan berharap itu bisa memenuhi dimensi daripada layar yang kita butuhkan sesuai dengan ukuran ruangan. Kursi kita hampir 100 juta. Ya, karena harus ditambah sebanyak 150 lagi. Harganya kamu tahu berapa? Yang kamu dudukin itu?
650.000. Karena itu milik Brothers dan manajernya juga Love Brothers, kita didiskon jadi 630.000, dikit aja. Ya. Tapi kalau di luar itu jualnya sekitar 700-an ribu. Jadi jaga kursi itu, atau kamu duduk, kamu agak-agak elus-elus dikit baru kamu duduk ya. Jangan kamu ngambil merokok, kamu taruh puntung di situ. Nah, besok bolong semua kursi kita ya. Bertobatlah, jangan merokok lagi, amin. Karena tidak ada yang merokok di sini ya. Kecuali kalau di luar sana kamu diam-diam, saya nggak tahu. Oke. Apalagi kita juga dapat banyak bantuan. Kita dapat 2 TV di depan itu sebagai layar, kemarin disumbang oleh salah seorang majelis ya. Dia punya partner yang TV-nya itu diretur ya, merek LG ya. LG 70 inci yang harusnya harga 15 juta, dia dapat 7 juta dan itu disumbang 2 unit kepada kita semua di sana. Kemarin kita butuh 75 inci sebenarnya. Saya minta kepada saudara kita Budi Gadai dikasih satu 75 inci. Ya, tapi kita tidak gunakan di main hall, kita pindahkan ke ruangan lounge. Nanti waktu kita datang ke sana semua kita akan showing ya. Kalian bisa lihat fungsi ruangan ini apa, ini toilet duduk, caranya gimana. Nanti kita lihat bagaimana kamu mempraktekkan toilet itu misalnya ya. Karena nanti udah toilet duduk, kamu berdiri pula di atas ya. Bukan tempat berdiri. Nantilah kita sosialisasikan semua tentang itu. Amin semua? Amin. Dan banyak good news juga yang kami dapat pelajaran di sana. Sambil saya bagikan pelajaran, saya akan share kepada kalian semua. Amin? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Engkau begitu sangat baik kepada kami semua. Kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini sebagai satu keluarga di mana kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun pada umumnya orang berkumpul mungkin di satu ruangan, tapi pada kesempatan ini bukan sebuah kebetulan. Meskipun gedung kami belum siap, tapi hati jemaat tetap dengan rela mau datang ke tempat seperti ini Tuhan. Jarak yang jauh, tapi itu tidak mengurangi semangat mereka dan niat mereka untuk datang, karena ini tujuannya untuk memuliakan nama Engkau dan kami bisa berfellowship satu dengan yang lain. Biarlah selama kami di sini benar-benar bisa memuliakan Engkau, boleh menguatkan santri yang lain, dan firman-Mu juga akan semakin meneguhkan iman kami. Serta hamba-Mu supaya tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai, sehingga apapun yang kami bicarakan di tempat ini semuanya menyenangkan hati Engkau, berasal daripada Engkau dan semua berguna buat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, bulan ini kita akan sama-sama belajar dari buku Yeremia. Saya percaya kita semua sudah pernah membacanya dan bulan ini kita membaca kembali. Dan itu adalah buku yang merupakan buku yang luar biasa karena itu ditulis seorang nabi yaitu Yeremia, di mana Yeremia ini dipanggil dan dirancanakan sejak dari kandungan, dipilih untuk apa? Memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ini adalah masa di mana diberitahu kepada bangsa ini akan terpecah menjadi sudah terpecah menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara siapa? Itu adalah 10 suku dari bangsa Israel. Nah, dan kerajaan selatan itu adalah 2 suku dari bangsa Israel itu juga. Jadi 12 suku menjadi 2 kerajaan, yaitu utara dan selatan. Kerajaan utara itu tidak mengutamakan dan mengedepankan proses ibadah yang diyakini orang Yahudi pada saat itu, karena mereka dianggap sebagai suku yang hilang, dan mereka hari ini disebut sebagai suku Samaria. Makanya sampai ke perjanjian baru orang Samaria itu tidak pernah bisa menyatu dengan mengatakan mereka dan mengklaim sebagai Yahudi asli, yaitu 2 suku itu. Ya, itulah latar belakang kenapa ada orang Samaria di perjanjian baru. Pada dasarnya mereka adalah orang Yahudi, tetapi karena di dalam pembuangan kekuatan Asyur ya, dan juga akhirnya dibawa ke Babilonia, itu membuat mereka tidak lagi memiliki keyakinan, bahkan keturunan mereka memiliki keyakinan yang kuat tentang bagaimana mereka pertama kali dipanggil dari Mesir, sehingga mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Di tanah Kanaan hidup mereka up and down, tegak tengkuk, kadang bertobat, kadang kumat. Akhirnya mereka dibuang dan dipecah menjadi 2 kerajaan. Ya. Nah, kerajaan selatan itu adalah disebut dan sangat familiar bagi kita, disebut dengan kerajaan Yehuda. Dari sanalah lahir siapa? Yesus. Ya, dari kaum yang kecil, kelompok yang kecil, 2 suku saja, tapi dari sanalah lahir
Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi mereka juga adalah dua suku yang pada akhirnya juga diangkut di tahun 800-an sebelum Masehi ke Babilonia selama 70 tahun. Nah, di Babilonia orang berpikir mereka di sana menderita. Enggak, mereka di sana juga punya kesempatan untuk berbisnis. Ya, mereka juga mengembangkan usaha mereka di sana. Sehingga ketika diminta untuk balik ke negeri perjanjian, mereka beban. Kenapa? Sudah nyaman. Tetapi Tuhan memaksa mereka untuk tetap kembali, dan selalu Tuhan membuat situasi, bahkan bangsa-bangsa di sekitar mereka membuat mereka merasa harus keluar dari tempat di mana mereka merasa nyaman. Nah, bayangkan, waktu kita lihat tema ini, ya, di Yeremia 18:6 dikatakan di sana, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yeremia untuk memberitahu kepada bangsa Israel, karena mereka itu adalah satu bangsa yang akhirnya terpecah. Jadi Yeremia dibawa ke tukang periuk yang bahannya itu dari tanah liat. Nah, waktu dia membentuk periuk itu atau wadah yang bahan bakunya itu dari tanah liat, dia bisa pecah walaupun sudah selesai. Waktu pecah, tukang periuk akan melakukan apa? Dia akan mengambil periuk itu dan dia akan menghancurkannya, kemudian mengolahnya kembali dan dibentuk ulang menjadi apa? Wadah yang baru. Bisa menjadi periuk dan bisa menjadi wadah yang lain. Itu tergantung kepada siapa? Si tukang periuknya. Ya, makanya tema kita bulan ini apa? In the hand of the potter. Ini tentang si tukang periuk yang punya kontrol tentang apapun yang di tangannya, apapun yang sedang diperbaiki dan diolahnya. Dan hari ini kita seperti tanah liat itu. Kita adalah benda yang hari ini sedang diperbaiki, yang kadang retak, kadang berfungsi, dan Tuhan mau rekondisi, di-recycle. Makanya kita hari ini sebagai orang Kristen ada di dalam kerajaan Tuhan. Ini adalah satu proses di mana kita akan terus diperbaiki dan dibentuk sesuai dengan wujud daripada rancangan Tuhan itu sendiri. Makanya ayat yang khas di buku Yeremia yang selalu kita hafal mati, Yeremia 29 11 sampai 13. Dikatakan di sana apa? Rancangan. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu artinya saya sudah merancang. Sejak kamu ada di dalam kandungan pun saya sudah tahu siapa kamu dan seperti apa kamu dan kemana kamu ke depannya. Makanya kepada Yeremia pun dia mengatakan begitu di pasal 1. Dan sejak kandungan ibumu saya sudah merancang, saya sudah mengetahui, dan saya sudah memilih kamu, dan kamu akan menyampaikan firmanku kepada umatku. Jadi ini buku Yeremia yang luar biasa, dan kita sekarang baca mulai dari pasal 18 karena ini adalah tema kita bulan ini. Kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Perhatikan di sana. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Masakan aku tidak dapat bertindak? Lanjut. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat ini di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Menarik. Dia bilang, aku kadang memakai satu bangsa. Nah, bangsa Israel itu dikelilingi ada tiga bangsa yang besar, yaitu Asyur, Babilonia, dan satu lagi kerajaan atau bangsa satu lagi saya lupa. Nah, dan ini selalu dipakai Tuhan untuk apa? Untuk mengintimidasi mereka, bahkan sampai apa? Menguasai mereka,
bahkan menindas mereka, bahkan sampai mengangkut mereka dari negeri di mana negeri itu yang sebenarnya tempat mereka dijanjikan untuk menikmati karya Tuhan, tapi mereka diasingkan ke negeri yang tidak mereka inginkan. Lihat itu ya, itu adalah pola yang selalu ada di dalam Alkitab. Dan ini adalah karakter Tuhan. Hari ini kita mengaku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya, pola ini tidak akan berubah karena memang Tuhan itu konsisten. Kalau kita patuh, pasti Tuhan juga akan terus menguji kita untuk semakin murni. Kalau kita sudah terbentuk, Tuhan akan bakar kita supaya kita semakin kuat. Itulah cara Tuhan. Itulah cara tukang periuk untuk mengolah sebuah bentuk yang bahannya itu dari tanah liat. Ya, lembut, dia bentuk sesuka hatinya, apa yang dia mau, apa yang dikehendakinya, kemudian dijemur, untuk finishingnya dia akan bakar, kemudian dia akan cat, sehingga layak untuk digunakan sesuai dengan tujuan atau rancangan awalnya. Hari ini kita hidup di dunia. Kita hari ini sebagai murid Yesus. Kita lahir bukan sebuah kebetulan. Ini berulang-ulang kalau saya kasih pelajaran ya, bahwa kita ini lahir dari kandungan seorang ibu, di mana ada di sana proses yang terjadi itu tanpa ketahui, tapi Tuhan tahu. Dan kita semua adalah orang-orang yang dianggap pemenang, kita adalah pemimpin, dan kita adalah orang-orang yang punya potensi, kompetensi yang mampu bisa mengendalikan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dan memberikan pengaruh di dunia ini. Ya, kalau pelajaran biologi, bagaimana kita akhirnya menjadi manusia di dalam rahim seorang ibu, dari jutaan sel sperma untuk membuahi satu sel telur di dalam rahim seorang wanita. Itu hanya satu, jarang menjadi dua karena kembar. Sekarang untuk menjadi kembar itu lewat program dari ahli medis. Satu pemenang rata-rata di dunia. Itulah kita. Itu rancangan siapa kalau bukan rancangan Tuhan? Kemudian orang-orang mempersoalkan, jadi kenapa kok tiba-tiba dia lahir tidak sempurna? Kok tiba-tiba anak lahir banyak kekurangan? Tuhan hanya katakan apa di Injil? Lewat anak itu Tuhan akan dimuliakan. Lewat kejadian seperti itu, kita sekali lagi bukan melihat kelemahan dan kegagalan Tuhan mendesain anak itu sehingga menjadi manusia normal, tetapi di sanalah kita akan bisa melihat mungkin ada kesalahan seorang ibu pada saat itu. Dan kalau seorang ibu tetap sudah melakukan bagiannya dan sempurna, ketika dia lahir dan tidak sempurna, di sanalah Tuhan akan menunjukkan kesempurnaannya, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang demikian. Ini yang harus kita pelajari sama-sama. Amin semua? Amin. Kita lanjut, kita lihat di Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Terus yang dibuat itu mengatakan, engkau tidak punya tangan. Lihat, adakah orang mengatakan begini kepada Tuhan? Mana ya Tuhan buat aku? Kok gini aku? Kok aku yang ngalamin ini semua? Tuhan ini tahu nggak sih? Tuhan adil nggak sih? Tuhan bisa nggak buat kehidupan saya berubah? Sering nggak kita mengeluarkan kata-kata begitu? Tapi di sini Nabi Yesaya mengatakan, berhak nggak manusia mengatakan begitu pada Tuhan? Kita tidak ada hak. Kita ini hanyalah sebuah ciptaan, ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita sepenuhnya dikontrol oleh Tuhan. Dan kalau kita keluar dari rancangan dan kontrolnya Tuhan, kita sendiri akan merasa sakit. Kita akan kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, dan kita akan terus di dalam satu proses yang berulang terus-menerus, dipecahin, dibentuk lagi. Retak, kamu melawan, atau mencong bentuknya, hancurin lagi, dibentuk ulang. Capek nggak? Capek nggak? Ya, kamu bayangin, kita bisa melawan, dibentuk, penyot ya, umpamanya yang dibuat patung manusia, tiba-tiba telinganya miring, karena melawan, udah dibuat bagus, melawan. Nah, udahlah, tukang periuknya, tukang ahli tanah liatnya agak-agak kesal kan? Kalau saya di situ mungkin saya udah, kamu bus, langsung penyot dia semua, terus saya lempar lagi ke tempat kumpulan tanah liat. Tapi karena saya punya tujuan, ya udahlah saya ambil lagi, kan saya perbaiki lagi.
Itulah hati Tuhan kepada bangsa Israel, pada umat pilihannya, dan kepada kita semua di sini. Jadi jangan keluar dari rancangan Tuhan. Jangan lawan Tuhan. Mungkin kita bilang, saya nggak ada melawan Tuhan, saya respect Tuhan. Iya, tapi coba ambil waktu, renungkan, lihat perjalanan hidup kita. Gak usah bicara dari awal kamu menjadi murid, tapi lihat dari awal tahun sampai sekarang. Adakah hati kita hati yang siap dibentuk? Adakah kita ini terus benar-benar mau di-recycle? Proses pembentukan Tuhan itu benar-benar kita ikuti sepenuhnya. Dan kamu bisa rasakan pertumbuhan dan pembentukan seperti apa hari ini. Dan apa yang kamu rasa pertumbuhan yang terjadi dalam hidupmu sampai di bulan ini. Bisa nggak kita evaluasi bahwa kita ada pertumbuhan? Kita jangan hanya belajar, adakah kita lebih banyak melihat apa yang belum dicapai dan kekurangan kita. Apa yang belum terjawab dari doa-doa kita. Lebih daripada apa yang kita bertumbuh melewati dari doa yang tidak terjawab, persoalan yang belum selesai, dan masalah masih sama, tapi karakter kita bertumbuh. Dan kita bukan lagi orang yang sama, bukan Dino yang sama dari awal tahun, bukan Luther yang sama dari awal tahun, bukan Ferry yang sama dari awal tahun, bukan Bona yang sama, bukan Opung Pendri yang sama dari awal tahun. Tapi kita mulai berbeda. Kita mulai terus semakin bertumbuh menyerupai Kristus. Karena itulah yang firman Tuhan katakan. Supaya apa? Kita dipilih dan dipanggil dan diizinkan hari ini lahir sebagai ciptaan baru. Tujuannya apa? Supaya kita diperbaharui. Di Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Brother sister, saudara-saudari, jangan lupa tujuan kita dipanggil menjadi murid, menjadi seorang Kristen itu bukan hanya menikmati keselamatan, tetapi kita semakin segambar dengan Kristus. Dari apa? Karakternya, cara berpikirnya. Ini yang Tuhan mau berbeda di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita akan menjadi panggilan yang diungkapkan oleh Yesus di Injil. Kamu adalah garam dan terang. Garam dan terang itu memberikan dampak, memberikan pengaruh. Hidup kita di sini sebagai orang Kristen harus memberi pengaruh. Jangan pengaruh buruk. Saya sudah katakan berkali-kali, kita ada di kota kecil. Ini tantangan buat kita. Tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita, itu diamati oleh orang. Ini sekarang media sosial sangat kencang, dan kita mulai dikenal di seluruh Nusantara. Bahkan Siantar mulai dikenal, di multimedia mulai gencar untuk mengangkat berita-berita tentang kita. Dan ini sebentar lagi mereka juga akan mengamati hal kecil, setitik nila akan merusak susu sebelanga. Perlakuan-perlakuan kita yang kita tidak aware dan kita tidak jaga, tapi bukan supaya dilihat orang bagus, tapi benar-benar kita membawa Tuhan di dalam hidup kita, dan kita berhati-hati di setiap tempat. Itu adalah penginjilan dan pemberitaan tentang Tuhan lewat hidup kita. Hati-hati. Perkataan kamu, perbuatan kamu, permainan-permainan yang kamu ikuti di luar sana. Hati-hati. Jangan egois. Jangan kamu bilang, nggak ada orang yang lihat saya. Hati-hati. Hati-hati. Saya pergi ke suatu tempat dia mengatakan begini. Ini kemarin anak buahmu, dibilang anak buah. Istilah mereka anak buah. Kemarin aku lihat di sana. Ngapain? Gue bilang. Hal yang negatif dia kasih tahu. Saya nggak perlu kasih tahu nama. Bilang, saya seorang pendeta. Dia mengeluarkan kata itu. Sakit hati saya. Begitulah Tuhan merasa sakit. Tindakan-tindakan kecil yang bagi manusia biasa, tapi ketika itu disampaikan kepada kita yang mengerti kebenaran bagaimana harusnya kita hidup di hadapan Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Ingat, perbuatan kita di luar sana itu diamati oleh Tuhan, dan Tuhan bisa pakai manusia yang tidak mengerti kebenaran untuk menyatakan itu kepada kamu, supaya kamu dipermalukan dan kamu sadar bahwa kamu harus segera bertobat dan hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin semua. Poin ini Eli akan share. Ayo tepuk tangan dulu buat
maka selamat datang buat kalian semua ya. Bukan kalian, kami selamat datang ya. Dan bersyukur sekali sebenarnya kami pergi ke Jogja itu berkumpul bersama semua orang-orang yang pada saat kami kumpul itu sudah full time di dalam jemaat. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang 30 tahun, mungkin ada yang belum lahir kita di sini. Mereka sudah beri diri mereka untuk full time. Dari yang mereka nol kehidupannya dan mereka sangat punya, berbeda-beda ceritanya. Tapi mungkin supaya nggak ngantuk, saya mau ceritakan bagaimana kami naik pesawat dan kami dipisahkan oleh Endang karena check-in online. Dipisahkan dengan satu baris 23, satu baris 35, dan pesawat itu memisahkan kami selama hampir 3 jam karena check-in online dari Endang. Pak Robin mau minum kopi pun pesan dari pramugari, uang nggak ada sama dia karena di baris 23 istrinya. Akhirnya dia harus menahan itu semua. Itu berita mau berita ke single. Pokoknya kalau udah menikah, uang semua di tangan istri. Saya mau beli kopi di Lion Air, saya mau pikir gini, kalau udah sakit mau pesan kopi, tolonglah nanti minta uangnya di baris 23. Tapi saya pikir ya udahlah, tahan diri, nggak usah minum kopi sampai nyampe di Jogja. Itu kisah pertamanya. Mulai Pulangnya, hari ini saya mau bertobat. Di situ gajian, uang harus sama saya semua. ya pulangnya kita bilang sama Endang, nggak ada check-in online, kami mau duduk bersama di pesawat, ya kan? Dan jadilah kami duduk bersama di pesawat. Tapi di sebelahku tempat dudukku ada anak bayi 1 tahun, anaknya nangis terus dari awal sampai akhir. Selama 3 jam karena kita pulangnya dari Surabaya, jadi ada yang langsung sekarang pesawatnya 3 jam 30 menit. Di samping saya seorang ibu muda, anaknya 1 tahun, dari awal sampai akhir nangis saja terus sampai Robin bantuin bawa jalan-jalan di pesawat. Saya bawa ke toko. Jadi guru kakak dia di situ ya kan, karena nangis terus kasihan gitu karena dia. Pesawat liatin kita. Aduh, nanti aku yang jadi apa? Ini. Aduh, jadi kerja kita di situ berdua jadi guru kakak lah pokoknya di pesawat selama 3 jam itu. Dan itu seru ya. Nah, waktu kita berada di Jogja itu dan kita diundang ke Semarang dan kita diundang kemudian jalan lihat ke Magelang, tempat ibadah mereka. Kemudian kita pergi lagi ke Salatiga. Berita baiknya Salatiga akan kirim misi di sana, itu yang akan ketemu sama anak adiknya Robin yang kuliah di sana. Dan saya nggak tahu, kemarin dibilang hari ini akan ibadah pertama sekali dan akan belajar Alkitab. Itu satu berita baik buat kita semua sebagai keluarga kita dimenangkan. Dan kemudian kita ke Surabaya bertemu dengan pembimbing kami Awi Ita yang dulu yang membawa kami ke Siantar Mission Team, dan melihat bagaimana Tuhan memakai mereka dengan luar biasa karena mereka ke Siantar dari nol, terutama Bro Awi benar-benar di bless Tuhan. Itu membuat kami memuji Tuhan. Dan kemudian kami bertemu dengan pasti mentor kami Johnson Alin yang membawa saya jadi full time juga dari mulai tahun 96, dan saya dibaptis oleh Bu Alin itu tahun 95. Jadi pertemuan itu merupakan nyambung tadi waktu Pak Robin sharing tentang tanah liat tadi. Setiap orang bisa dibentuk. Kita dari mulai nyampe di Jogja, dari mulai malam kita dinner, hidup kita itu adalah duduk mendengar, belajar. Di malam hari sudah dengan sepasang dari Tangerang kita belajar dari hidup mereka. Pagi-pagi udah bertemu lagi dengan sepasang yang akan kita belajar dari kota lain, pemimpin kota lain. Siang begitu, malam begitu. Jadi kerja kami hanya di kamar itu tinggal tidur, blok. Semuanya bicara mendengar, pelajaran. Dan yang paling membuat saya bersyukur kepada Tuhan adalah poin dari semuanya, tidak satu pun yang tidak bisa dipakai Tuhan. Tidak satu pun yang tidak bisa dibentuk oleh Tuhan. Apapun masa lalu kita, apapun sulitnya yang kita bayangkan gak mungkin. Baik secara keuangan, baik secara pernikahan, baik pribadi kita yang mungkin banyak sekali yang kita merasa susah berubah. Di sana kita melihat Tuhan itu hebat, mengubahkan dan membentuk siapapun. Waktu saya di Jogja, setiap kali saya spend time itu di pikiran saya adalah yang pertama saya suka kalau saya mau spend time sama orang adalah kenapa dia bisa jadi murid Yesus. Itu hal yang pertama saya suka bertanya pada orang, karena setiap orang berbeda-beda caranya dan masalah yang mereka hadapi untuk bisa jadi murid Yesus.
Yang pertama. Kemudian saya suka akan bertanya kepada orang, kenapa mereka bisa setia? Dan selama apa semua itu bisa mereka jalani? Karena itu akan menjadi inspirasi buat saya. Bahwa orang setia, banyak liku-liku yang harus dihadapi dan bermacam-macam, ada yang sama. Karena kadang keuangan, meninggalkan kerajaan Tuhan. Karena hubungan satu dengan yang lain, meninggalkan kerajaan Tuhan. Impian yang tidak terjawab, meninggalkan kerajaan Tuhan. Pasangan hidup, meninggalkan kerajaan Tuhan. Karena masalah pernikahan, meninggalkan kerajaan Tuhan. Jadi saya mau tahu, kenapa mereka bisa setia jadi murid Yesus dengan problem yang berbeda-beda itu. Kemudian saya akan bertanya lagi, apa yang membuat mereka mau dipakai Tuhan? Karena secara keuangan, waktu saya berbicara sama mereka, dari nol ada mereka dari tidak ada keuangan, kaca keuangan, bangkrut keuangannya, tapi mereka bisa mau dibentuk Tuhan. Sampai akhirnya mereka dengan mau dibimbing, dibentuk, punya rumah mewah, punya mobil sampai 2 suami istri, dari nol. Siapa yang melakukan itu kalau bukan Tuhan? Itu bagi saya imagine banget di dalam kerajaan Tuhan. Kemudian apalagi, saya bertemu dengan pasangan yang mungkin mereka waktu itu belum jadi murid, kemudian mereka itu mungkin pacaran, kemudian mereka itu mungkin pacarnya kemudian akhirnya hamil di luar nikah, dan akhirnya mereka kacau, pernikahannya kacau, keuangannya pun kacau, dan semua kacau. Tapi waktu mereka mau dibentuk, waktu mereka mau dibimbing, hari ini mereka pernikahannya luar biasa, anak mereka luar biasa, bahkan mereka dipakai menjadi imper di dalam kerajaan Tuhan, dan semua dibelas Tuhan. Tidak mudah prosesnya, tapi itu buat saya belajar, sesulit apapun pernikahan bisa dipakai dalam kerajaan Tuhan. Saya melihat mungkin banyak istri-istri yang sudah kehilangan suami, atau suami kehilangan istri, atau mungkin suami mereka belum jadi murid, atau istri mereka belum jadi murid, atau mereka masih sendiri atau single mom atau apapun. Tapi karena mau dibentuk, yang tadinya sendiri akhirnya boleh bersama pasangannya jadi murid. Yang tadinya mungkin sendiri hanya dikasih Tuhan pasangan hidup di usia yang mungkin gak masuk akal bahkan untuk menjadi hubungan yang luar biasa di dalam jemaat. Jadi saya melihat waktu saya bertemu dengan pemimpin seluruh Nusantara, waktu mereka sharing bagaimana mereka dan bagaimana juga jemaat yang mereka hadapi, saya benar-benar bangga menjadi murid Yesus. Dan saya bangga boleh bekerja di dalam kerajaan Tuhan. Dan boleh mereka yang tidak bekerja dalam kerajaan Tuhan sekalipun, hidup mereka tidak ada bedanya dengan kami yang Tuhan itu. Mereka memberi diri mereka benar-benar seperti pekerja di dalam kerajaan Tuhan dengan saya support. Dan itu membuat kami hari ini melihat kita semua di sini. Hari ini kita merasa, aduh ini mungkin saya sulit lagi dibentuk. Saya sulit keluar dari dosa ini. Saya sulit keluar dari pergumulan ini. Pernikahan kami mungkin kacau. Mungkin pekerjaan saya buat saya nggak bisa bergerak. Keuangan saya nggak bisa bergerak. Umur saya mungkin sebegini. Hari ini saya mau menginspirasi kita semua. Tidak ada satupun yang tidak bisa dibentuk Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak bisa dipakai Tuhan. Bahkan melebihi apa yang sanggup kita pikirkan. Saya bisa melihat itu di mana-mana hari ini di kerajaan Tuhan. Bahkan Piwa mereka habis ibadah seperti ini, mereka mengajari Piwa yang menjadi tamu yang datang di dalam kerajaan Tuhan. Jadi mereka habis ibadah, mereka makan sama, mereka study. Piwanya yang study, bukan pembimbing piwanya. Misalnya di Opung Sena nih, lagi habis makan siang nih, piwa-piwa banyak dibawa. Opung Sena study langsung. Mereka study langsung sama piwa yang jadi tamu-tamu itu. Dan melalui piwa-piwa yang ada, hari ini di seluruh Nusantara, sangat banyak orang tua dimenangkan. Bayangkan waktu mereka seperti ini, orang tua mereka belum jadi murid. Tapi karena mereka punya iman, mereka mau dibentuk. Mereka mau melewati proses dianiaya, proses ditolak oleh keluarga. Hanya orang tua, kakak, adik mereka jadi murid Yesus hari ini. Itu inspirasi yang luar biasa. Jadi mau opung-opung pun hari ini study. Tidak ada yang bisa dipakai. Umurku tinggal 2 tahun. Contoh. Mereka kadang mereka datang itu pakai kursi roda. Tapi mereka study. Orang tua, siapa di sini kita yang nggak mau orang tua kita jadi murid Yesus? Karena kita tahu suatu hari mereka harus selamat, suatu hari mereka harus ke surga. Yang kita tahu adalah caranya mereka harus jadi murid Yesus. Itu hari ini beban dari semua murid Yesus, membayangkan, memikirkan, mendoakan bagaimana supaya orang tua kita jadi murid Yesus, kemudian keluarga kita satu-satu jadi murid Yesus. Itu beban kita, termasuk saya. Beban saya adalah
Saya punya kakak masih, punya abang masih, punya cucu-cucu saya yang udah besar. Impian saya mereka suatu hari ada jalan dikasih Tuhan untuk boleh jadi murid. Tapi semuanya itu tidak bisa hanya dengan kita duduk, kita berdoa, karena di dalam Tuhan perlu ada usaha, perlu harus berbicara, perlu harus menghadapi proses yang ditolak, yang dia mungkin kita sama lah kayak Opung Sena dulu. Setiap kali disuruh jangan merokok lagi ya Pak, kata Bapak Sena. Lalu Opung Sena bilang, gak ada yang mau ke gereja kalian ini nanti. Masa gak bisa merokok? Tutuplah pabrik itu nanti. Itu akan kita hadapi waktu ngajar keluarga dan segala macam. Kemudian setiap kita bilang, saat teduhlah Amang sama Inang ya, nanti punya buku catatan ini. Kayak anak SD kalian buat kami. Harus ditulis, harus ini. Gak akan mau ada orang ke gereja kalian. Lihatlah nanti, hanya kalian nanti 9 orang, hanya 9 orang terus nanti kalian di sini. Nah, karena tapi kan kita harus bicara, kita harus mencapai kebenaran dengan lebih cara-cara yang mungkin untuk orang tua, benar-benar seperti orang tua kita, kepada mungkin kakak-kakak kita seperti kakak kita, caranya yang akan kita lebih grow. Dulu kita semua serba harus. Sekarang kita udah lebih punya teknik yang kita belajar, lebih soft, lebih sopan, lebih halus. Tujuannya bagaimana mereka bisa dimenangkan. Dan hari ini kami boleh pergi ke gereja Semarang, boleh melihat gerejanya ya, boleh melihat ini, kita memuji Tuhan, semua diberkati Tuhan. Tapi seperti kata Pak Robin, Siantar benar-benar di-bless Tuhan dengan yang seperti itu, uang yang dikeluarkan, tapi pengaturan KKK-nya, pengaturan hall-nya, semuanya benar-benar mereka bilang waktu kita kira, waktu mereka lihat Siantar untuk gereja yang benar-benar diberkati Tuhan. Salah satu Siantar adalah di usia kekristenan seperti ini, gereja kita seumur 13 tahun nanti bulan 11, memang Siantar mereka bilang sangat diberkati Tuhan. Kemudian buat Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena doa-doa kita, usaha kita bersama itu semua di-bless oleh Tuhan dan kita gak sabar. Kemarin Anton WA saya, Kylie, udah bisa lah kakak ke gedung kita, udah bisa bahkan untuk foto-foto. Karena mereka tahu aku belum pernah ke gedung itu sampai hari ini. Kalian duluan. Karena aku kenal diriku, aku bilang, janganlah aku ke situ ya. Karena kalau aku ke situ aku komentari nanti akhirnya kalian jadi ribut dan akhirnya gak happy kerja. Aku bilang banyak alasan, kata Pak Robin. Jadi saya benar-benar waktu baca WA Anton itu saya ketawa gitu ya. Sudah bisa foto-foto pokoknya katanya. Dan gak sabar memang melihat bagaimana kerja keras semua jemaat, terutama Pak Robi, Anton, Joseph yang sangat dari nol, dari itu belum dibangun. Mereka bertiga sangat luar biasa dipakai Tuhan di sana. Mari kita say thank you kepada Tuhan. Dan Anda sebagai admin, sebelah balik Pak Robi ini jahat kali ya. Endang, handphonemu mana? Terus kenapa? Luther, kau di mana? Gak ada. Terus si Endang bilang handphone rusak. Handphone banyak kali Luther, tapi handphone istrimu rusak semua. Aduh, Endang benar-benar, aduh, thank you buat Endang ya, yang harus paling banyak lah kena sama GBN, Jakarta semua, dia harus sana kemari. Thank you banget buat Endang. Saya hanya penonton aja. Ya setiap kali ngomong, sayang, kenapa ini begini? Sampai hari kemarin saya bilang, kenapa seleknya warna coklat? Gak tahu saya gitu, belum saya lihat katanya. Terus dia bilang, karena kalau udah coklat itu hitam ininya kayak mata gitu ya, terganggu. Gue bilang, biar semuanya terganggu sama saya, gak usah saya ngapain, komentari. Kan hanya sama aku bilang, dia bilang, iya, karena 100 orang gak ada yang mau komentari, hanya saya yang mau komentari, berarti gak perlu dengan yang 1 orang katanya. Aduh, terus mama semalam di grup, yang mana grup kakak besar katanya. Terus ada yang bilang di pastoral, di ini, Pinjai bilang ini. Aku bilang kayaknya di atas. Kasihlah anak kami di atas. Gak ada apanya, ruangannya, gak ada ininya. Waktu aku sampaikan sama Pak Robin, katanya itu panas, lo gak cocok untuk ruang kakak. Gak ngerti kalau itu semua, si Pinjai gak ngerti itu. Gak tahu dia itu ya, katanya kan. Kami yang tahu. Terus aku bilang gak tahu, kita katanya, woi nanti aja. Terus ada yang bilang kakak kecil di mana?
kakak besar di mana? Aku pun nggak tahu ya, nanti kita kunjungi ya. Terus kenapa Pinci bilang begitu, kan anaknya kakak besar. Otomatis dia pokoknya kakak besar kan. Dia bilang aku kasih anak aku tiga-tiganya anaknya kakak besar. Aku bilang hanya kakak yang bisa membuat anak dengan tiga umur tapi satu kelas. Hanya itu terjadi dalam kerajaan Tuhan. Terus yang enak aku bilang apa? Silas tuh jadi lagi enak ya. Semua ruangan dipakai anaknya. Dari kakak kecil ada, kakak sedang ada, kakak besar ada. Senanglah kalian, senanglah kau ya Jer, ketawa. Karena semua anaknya menikmati kakak itu. Dan kemudian kita bersyukur. Jadi saya aja belum melihat ya. Waktu saya belum melihat, iya ya penasaran, tapi tahan. Penasaran, setiap kali bilang, ayo sayang lihat dulu, nanti saya yang komentari. Yakin saya yang komentarin. Aku bilang, udahlah jangan ini, nanti kalian kecewa semuanya. Padahal aku sendiri nggak tahu ya tentang bangunannya kan. Tapi kemudian terakhirlah dia bilang, jangan komentari apapun. Enggak, sakit aja mataku dengan apa itu warna coklat di slide itu. Satu aja saya nggak setuju, kami semua nggak perlu ikut saya. Kami 100 orang nggak ada yang komentar seperti itu. Ya udahlah, berarti karena satu orang yang berkomentar, terjadilah semua itu tanpa harus diubah-ubah. Puji Tuhan, Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Nah, kita percaya bahwa semua proses itu adalah proses pembentukan. Ya, tidak ada yang kebetulan dan Tuhan mau kita lewat apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan titipkan kepada kita, tujuannya supaya kita mencapai juga tujuan Tuhan lewat hidup kita. Nah, kenapa kita berencana membuat gedung yang bagus? Supaya kita bisa menjangkau orang jauh lebih luas lagi, ya. Dan lewat pertumbuhan jemaat di Siantar kita mau lebih jauh lagi bagaimana akhirnya kita bisa menginjili Sintong itu semakin benar-benar mampu dari kekuatan atau diberdayakan dari semua jemaat Pematang Siantar. Nah, apakah kita bisa bekerja sama dengan kota lain? Itu sudah pasti. Tetapi kita sendiri harus benar-benar menunjukkan kerja keras karena kita mau dipakai Tuhan untuk hal itu. Amin. Nah, bulan ini adalah bulan yang berfokus kepada penata layanan, stewardship. Ya. Nah, namanya penata layanan ini adalah tentang leadership. Dan semua murid Yesus itu dipanggil untuk menjadi leaders. Panggilan awal kita adalah menjadi garam dan terang. Itu ditujukan seolah-olah untuk semua orang Kristen. Tetapi kalau secara spesifik, secara pribadi, kita itu harus memberikan dampak dan pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita semua ini leaders. Jangan berpikir langsung kamu kotak-kotakan. Saya kan nggak leaders, bolehlah saya nggak study. Saya kan bukan leaders, bolehlah saya nggak mengambil pelayanan ini. Sebenarnya secara pribadi kamu ini adalah leaders di tengah-tengah dunia. Dia sendiri mengatakan apa? Kamu akan duduk bersama-sama dengan saya untuk mengadili dunia. Dan itu adalah privilege yang luar biasa dari Tuhan. Nah, selama kita hidup di dunia ini yang kita harus pastikan di dalam kehidupan kita berjemaat. Kita harus terus praktekkan fungsi firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Di mana kita semua di sini harus memperlakukan satu dengan yang lain. Dengan apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki dan mendidik di dalam kebenaran. Ini adalah pembentukan karakter leaders. Segala sesuatu supaya kita ngerti melakukannya, kita perlu belajar dan ada orang yang mengajarkannya. Untuk kita semua di sini adalah leaders untuk orang-orang di luar sana untuk kita bisa mengajarkan kebenaran kepada mereka. Untuk sesama kita di sini pasti akan banyak melakukan kesalahan dan kita harus berperan. Untuk orang yang melakukan kesalahan berarti dia tidak ngerti dan kita perlu ajarkan kepada satu dengan yang lain. Kemudian apa? Mengajar, teaching, menyatakan kesalahan. Kalau menyatakan kesalahan seolah-olah kita seperti dihakimi. Ini bukan tentang satu arah. Tapi ini adalah kesempatan untuk kita saling melayani. Karena ini tentang penata layanan, ini adalah tentang leaders. Berarti karakter kita sebagai orang yang bertanggung jawab, kita perlu juga menyatakan kesalahan kita sendiri. Bukan orang lain yang menyatakan kesalahan. Kita aware dengan kelemahan kita dan kita perlu bicara. Ini sepertinya yang perlu saya harus bertobat. Ini tanggung jawab saya harus perlu berubah. Boleh bantu nggak saya bagaimana keluar dari sini? Ini harusnya itu kita semua. Ini akan membentuk kamu menjadi seorang leaders. Ini adalah proses pembentukan seorang leaders. Sehingga kamu memiliki satu karakter leadership yang mampu memimpin diri sendiri dan kemudian memimpin orang lain. Itulah namanya pengaruh. Amin semua? Yang ketiga, memperbaiki. Ya, memperbaiki. Tadi correction.
teaching, correction. Yang ketiga memperbaiki, repairing. Inilah yang kita pelajari hari ini. Dibentuk ulang. Jadi kita semua di sini harus mau memperbaiki diri dan memperbaiki satu dengan yang lain. Jangan kita di sini kalau orang lain salah, kamu sudah menyerah dan tidak ingin memperbaiki. Kalau orang itu pun tidak berubah, kamu harus memperbaiki dirimu. Bagaimana kamu mampu menghadapi orang tidak berubah? Amin. Paham semuanya? Amin. Inilah kualitas. Orang memilih ke neraka pun kamu jangan ikut ke neraka. Betul. Di tengah-tengah grup kamu, di dalam jemaat ini, kamu akan menemukan orang yang tidak bisa bekerja sama dengan kamu. Tapi kamu pun tetap punya karakter seorang leader, seorang pemimpin yang mampu berhadapan dengan orang yang tidak bisa bekerja sama. Dan kamu tetap menjadi teladan dan contoh di sana. Melakukan apa yang harusnya kamu lakukan, meskipun orang lain tidak mau lakukan. Ini definisi daripada penata layanan. Karena kita adalah imam masa kini. Imamat yang rajani. Menjadi juru damai dengan Tuhan. Pemerintah kebenaran Tuhan. Mengatur segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. 3 hal ini jangan dilupakan. Sebagai murid Yesus, sebagai orang Kristen. Repair. Yang terakhir apa? Mendidik di dalam kebenaran. Apa yang sudah pernah kita lakukan? Kita upgrade terus. Mau terus di training. Jangan puas dengan apa yang sudah kamu capai. Jangan merasa sudah lama jadi murid, kamu sudah merasa lebih tahu. Upgrade apa yang sudah kamu tahu. Belajar terus. Belajar dari satu sama lain. Kalau ada kelas, jangan kamu sepele. Ya, kemarin saya udah kirim parenting. Tanggal berapa itu? Saya mau lihat semua Ferit masuk. Parenting kita harus terus di-upgrade. Amin semua. Kemungkinan tanggal 15 kita tidak bisa beribadah di tempat ini. Atau kita tidak di tempat gedung kita yang sekarang. Mungkin. Tanggal 16-nya mungkin hari merah. Itu kesempatan kamu bisa berkunjung dengan keluarga. Saya ada berpikir kita mungkin Zoom. Kamu bisa pulang kampung, kumpul dengan keluarga. Tapi saya mengingatkan. Waktu kita Zoom, hatimu di sana nggak? Ada beberapa kelas yang kita Zoom. Itu untuk leaders ada Zoom. Ada perkumpulan sister waktu doa Zoom. Brothers juga saya lihat, saya hargai. Married, single sudah doa dengan Zoom. Semua sudah terinspirasi untuk terus kembali hanya kepada Tuhan pada akhirnya. Tapi hargai pertemuan itu. Kamu harus bisa melihat Tuhan pun ada di sana. Ini hati seorang pemimpin. Bukan posisi, tapi karaktermu. Amin semua. Jangan kalau udah Zoom kamu pikir ini kelas 2 daripada sebuah pertemuan. Kamu harus bisa melihat semua media, alat bantu yang digunakan untuk semua untuk terhubung kepada Tuhan. Kita harus maksimal dan memberikan sepenuhnya hati dan pikiran kita di sana. Ini cara kita bertumbuh. Amin. Terus belajar, mau diajar, tapi di sini kamu harus teachable. Jangan mempertanyakan. Tapi teruslah bertanya. Sesuatu yang membingungkan kamu, jangan kritikal, tapi kamu tanya. Mungkin ada sesuatu hal dari peristiwa itu kamu tidak paham dan perlu kamu cari tahu dan kamu belajar. Amin semua. Amin. Itu saya kasih tahu sama istri saya tadi. Ya, kenapa gini gedungnya? Kenapa nih? Bilang kalau kamu mau tahu, lihat, perhatikan sana, ikut kerja. Jangan hanya kasih masukan. Dia juga ya nggak mau laku, ya udah diam, jangan komen. Nah, gitu caranya. Ya, itu harus dibuat coklat. Siapa bilang? Ya sakit mataku, itu kan matamu aja. Mata yang lain enggak. Oke, nah jadi kita semua di sini perlu belajar dan teachable. Jangan mempertanyakan, tapi kamu bertanya. Rendah hati, vulnerable, kasih tahu. Saya bingung, saya tidak ngerti. Boleh cari tahu nggak? Ya. Yang kedua, kita perlu namanya correction. Jangan kamu terganggu dengan masukan. Selalu ready dengan masukan. Tapi bagi kita semua sini, waktu kamu memberikan masukan, kamu jangan langsung merasa bahwa orang lain sudah lebih rendah daripada apa yang kamu tahu. Tidak bisa begitu. Ya, kita juga perlu cari tahu apa yang membuat dia mengambil keputusan dan tindakan itu. Dan kita kalau memberikan masukan itu hanya sebuah opsional. Kalau itu juga akhirnya dia menjadi keputusan utama, itu kita syukuri karena itu bagian dari kerendahan hati dia untuk mengambil nasihat itu. Jadi yang kedua apa? Rendah hati.
teachable, humble. Yang ketiga, repair. Untuk di repair, kita hanya ambil hati seorang Yeremia. Obey. Teachable, humble, obey. Dan yang terakhir, terus berlatih. Gak ada di sini yang sudah expert. Apapun itu, tidak ada. Kita semua perlu terus di training. Apa syarat untuk seseorang bisa terus mau di training? Tidak pernah merasa cukup dan merasa puas. Bukan ambisius, tapi kita terus melihat bahwa proses yang terjadi sekarang ini memurnikan dan menyempurnakan kita. Semakin mirip dengan Kristus, sehingga pada akhirnya dikatakan di sana apa? Kita semua menjadi milik kepunyaan Allah. Itu saja firman Tuhan hari ini. Semoga membantu dan ini memberkati kita semua. Dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan saya minta Asher untuk